Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Therapeutic Home Care bersama saya Bara. Oke, sebelumnya Bara ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada akun YouTube-nya Abdi Thea, kemudian akun YouTube Esti Sukasih, dan akun YouTube Diah Rena, dan juga akun YouTube Debowo Wicaksono ya, yang telah bergabung bersama channel Therapeutic Home Care. Ya, bagi teman-teman juga yang masih mau bergabung bersama channel Bara Therapeutic Home Care, bisa langsung dilihat saja caranya di description Bara. Di situ banyak sekali benefit-benefit yang bisa didapatkan oleh para anggota yang telah bergabung di channel Bara ini. Ya, semoga channel Bara ini terus bisa memberikan manfaat kepada teman-teman di sana yang menonton channel Bara, ya, bisa membantu untuk program latihan di rumahnya, ya. Oke, langsung di video kali ini Bara ingin mengangkat satu komentar, yaitu dari akun YouTube-nya Yosef Hayden, ya. Bang, tolong berikan terapi berjalan yang tidak seimbang antara kaki kiri dan kanan, dan juga kalau jalan sempoyongan. Terima kasih, Yosef. Oke, nah di sini sebelumnya ya, sebelum masuk ke program latihan, jadinya untuk mengetahui latihan apa saja yang saya butuhkan, jadi kita harus tahu dulu gitu, problematik saya ada di mana, gitu ya Pak Yosef ya. Jadi problematik yang saya hadapi apa saja sih? Kok jalan saya sempoyongan, kok jalan saya pincang, kok jalan saya terlihat nggak luas dan lain-lain gitu kan. Jadi untuk mengetahui itu kita harus tahu dulu nih apa masalah yang kita hadapi gitu ya. Sebenarnya sih bukan hanya stroker saja ya, tapi banyak juga di sana selain stroke survivor itu mengalami pola jalan yang kalau dibilang tidak seperti manusia biasa gitu ya. Masih kadang-kadang kelihatan kok dia jalannya gitu ya, pincang gitu ya, kok dia jalannya aneh ya gitu. Jadi bukan hanya stroke survivor saja yang bisa mengalami hal ini gitu ya. Cuman kalau kita sudah mengetahui problematik yang ada, yang kita hadapi, lalu kita akan tahu gitu loh, ternyata saya butuh ini, ternyata saya butuh ini. Ya, kita bahas dulu saja problematik apa saja yang dihadapi jika berjalan itu tidak seimbang antara kiri dan kanan, dan juga merasa sempoyongan. Ya, tetap bersama saya, Bara, di channel saya, Therapeutic Home Care, channel yang akan selalu membahas tentang kesehatan. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, selalu mencari solusi bagaimana caranya mengatasi segala macam problematik ataupun masalah fisik Anda. Kita mau bahas tentang jalan gitu ya. Kalau kita bahas tentang jalan manusia biasa gitu ya, yang tanpa problematik fisik, itu bisa dilihat dari banyak hal gitu ya. Nah, problematik yang didapat apa saja gitu bisa terlihat dari cara kita melihat sisinya gitu. Ya, yang paling pertama itu kita akan menemukan problematik jika langkahnya itu tidak seimbang antara kiri dan kanan. Ya, langkah itu apa saja gitu ya. Yang pertama itu adalah jarak gitu, jarak antara langkah kaki yang kanan dengan langkah kaki yang kiri itu tidak sama. Misalnya ya, contoh misalnya kaki kanannya melangkah ke depan, kaki kirinya seimbang. Langkah ke depan seimbang. Ini akan terlihat seperti pincang.
gitu ya. So, jika teman-teman atau sahabat terapeutik home care di sana yang merasa bahwa oh langkah saya ternyata kaki kanannya tidak sama nih jauhnya ke depan dengan tidak sama dengan kaki kiri saya gitu. Nah, this is the problematic berjalan. Ini kita bisa bilang bahwa jalannya itu mengalami masalah gitu ya. Jalannya itu mengalami problematik gitu ya. So, bagaimana Bang cara menyiasatinya supaya dia langkahnya sama gitu ya. Contoh yang simple aja misalnya di rumah. Misalnya di rumah ada ubin gitu ya. Ubin ukurannya misalnya 40 cm dikali 40 cm gitu ya. So, kita melangkah ini ada dua ubin gitu ya, ubin kanan dan ubin kiri gitu. Nah, yang kanan itu melangkah satu ubin, yang kiri melangkah di ubin di depannya gitu. Langsung melangkah lagi ke ubin yang depannya, lalu melangkah lagi ke ubin yang depannya. Nah, ini untuk menyiasati jarak langkah yang sama gitu ya. Jadi, so problematik yang bisa dilihat pertama adalah apakah jarak langkah saya sama gitu antara kaki kiri dan kanan. Kaki kiri saya bagaimana langkahnya, kaki kanan saya bagaimana langkahnya gitu. Apakah sama ke depan gitu ya gitu. Jadi problematik yang pertama adalah jarak langkahnya yang tidak sama. Menyiasatinya dengan cara bagaimana kita mengatur pola jalan di tempat yang sama ukurannya. Oke, ini yang pertama. Problematik yang kedua bisa kita lihat dari lebar langkah gitu ya. Dari lebar langkah nih problematik kedua. Misalnya kaki kanan tiba-tiba melangkah itu lebarnya ke kanan lebar banget, yang ini lurus gitu. Yang ini lebar banget, yang ini lurus, yang ini lebar banget, yang ini lurus gitu. Yang ini lebar banget, yang ini lurus gitu. Nah, ini juga menjadi problematik gitu. Jadi lebarnya langkah itu harus sama antara kanan dan kiri. Dan itu harus selebar bahu atau selebar pinggul gitu. Tidak lebih dari lebar pinggul gitu. Karena kalau misalnya lebih dari lebar pinggul atau sempit dari lebar pinggul, itu membutuhkan kekuatan otot-otot bokongnya yang lebih, kekuatan otot-otot kakinya yang lebih gitu. Jadi di sini ini juga harus diperhatikan gitu loh. Oh, apakah langkah saya kanan dengan kiri lebarnya sama gitu. Ya, contohnya bisa kita lihat nih, misalnya ada di ubin itu kan ada garis ya. Misalnya ubin kanan, ubin kiri itu kan dipisahkan oleh garis gitu. Dipisahkan oleh garis, itu lurus sampai ke sana. Nah, kaki yang kanan itu melangkah di samping kanan garis. Kaki kiri melangkah di samping kiri garis. Nah, lihat saat melangkah itu apakah dia tepat di sama gitu, antar di garis itu sama, kaki kiri kanan saya sama gitu. Ya. Nah, kalau tidak sama, nah di sini sahabat terapeutik home care ini memiliki masalah dalam berjalan gitu. Ya, pasti jalannya juga akan terlihat pincang gitu ya. Berbeda gitu ya. Mungkin karena jalannya melingkar, mungkin karena jalannya menendang atau apa yang lainnya gitu loh. Jadi di sini kita lihat langkahnya itu benar-benar satu lebarnya sama nggak gitu. Tap. Kalau misalnya yang satu tap, yang satu tap. Wah, ini nggak seimbang. Atau misalnya yang ini ke sini, yang ini ke dalam. Yang ini ke sini, ini ke dalam nih, misalnya ini garisnya ya. Yang ini ke sini, yang ini ke dalam. Ini juga tidak seimbang. Ini akan membuat jalan itu akan jatuh gitu ya. Akan tidak seimbang gitu. So, problematik yang kedua adalah apakah langkah itu lebarnya sama gitu. Nah, di sini coba sahabat terapeutik home care itu lihat apakah langkah saya lebarnya sama antara kiri dan kanan. So, jika ini tidak sama, bagaimana menyiasatinya? Sama tadi, ya ada garis lurus di ubin, samping kanan, samping kiri, sama langkahnya. Oke, so ini problematik yang kedua. Nah, problematik yang ketiga yaitu pola. Nah, ini baru masuk ke pola gitu ya. Jadi kalau kita sudah lihat, oh jalan saya sudah seimbang, ya jaraknya sudah seimbang, kanan kirinya gitu. Sekarang tinggal dilihat polanya, apakah polanya baik gitu loh. Apakah polanya dia menekuk, atau polanya dia lurus aja, atau polanya kita lihat pola. Dari pola itu dilihat dari mana? Dari proses bahu, kemudian pinggul, kemudian lutut, pergelangan kaki, dan juga jari-jari gitu ya. Nah, ini harus dilihat polanya.
Nah, kalau kita bicara pola berjalan ini ya, pola berjalan itu biasanya dibagi dua gitu ya. Dibagi dua, pola berjalan itu dibagi dua, yaitu satu pola berjalan di fase berdiri gitu. Yang kedua adalah pola berjalan di fase swinging, mengayun gitu ya. So jadi dalam berjalan itu ada berdiri, ada mengayun gitu. So berdiri itu bukan cuma bisa berdiri aja, berdiri gitu ya. Bukan hanya bisa berdiri tegak aja diam gitu, enggak. Tapi berjalan juga ada berdirinya. Bahkan eh, eh, dari satu fase, satu siklus berjalan dari yang kaki, misalnya kaki yang kanan ada di depan sampai kaki kanan ada di depan lagi, satu siklusnya itu kebanyakan adalah berdiri. Itu mencakup sampai 63%. Rata-rata 63 sampai 65%. Ya, itu dalam berjalan itu kebanyakan berdiri. Selebihnya sekitar 28 sampai 25% sampai 28% itu adalah mengayunnya. Gitu loh. So, kalau ditanya sama Pak Yosef, jalan saya kerasa sempoyongan. Gitu loh. Sempoyongan itu kan rasanya itu seperti melayang gitu ya, melayang kayak terbang gitu ya. Ya, otomatis di sini fase berdirinya nggak baik. Gitu. So, untuk udah kita perbaiki jaraknya, udah kita perbaiki widthnya, kita perbaiki lagi polanya. Polanya apa? 65% dulu kita benerin berdirinya. Ya, so pola berdirinya bagaimana gitu. Nah, pola berdiri kan di sini ada beberapa ya kalau dalam fase berjalan gitu ya. Di sini ada pola berdiri saat kaki di belakang, ada pola berdiri saat kaki di tengah, ada pola berdiri saat kaki di depan. Ada lagi pola berdiri saat tumit mendarat, ada lagi pola berdiri saat tumit mengangkat. Nah, so pola berdiri ini perlu banget kita fokuskan. So saya harus bisa berdiri saat kaki saya di belakang, kaki yang lemah saya di belakang. Saya harus bisa berdiri saat kaki lemah saya di depan. Oh, bagaimana saya harus bisa berdiri dengan kaki tumit saya yang mendarat. Bagaimana saya bisa berdiri dengan tumit saya yang mengangkat, heel off gitu ya. Nah, di sini ini perlu banget gitu diperhatikan gitu ya. So apa saja yang dibutuhkan saat berdiri, apa saja yang dibutuhkan saat swinging. Oh, ternyata saya harus melatih otot ini gitu. Oh, kayak saya masih kaku. Oh ya, bagaimana cara mengurangi kekakuannya. So dalam memperbaiki pola jalan itu kita harus paham ini gitu, harus paham ini. So untuk Pak Yosef, kebetulan ini pertanyaannya adalah jalan yang sempoyongan. Saya merasa bahwa kemampuan berdirinya Pak Yosef itu masih kurang banget gitu ya. So di sini Pak Yosef nanti lihat, cari referensi bagaimana caranya berlatih untuk memperbaiki pola berdiri saat berjalan. Berdiri saat berjalan itu banyak ya, ada 5 fase ya. Itu bisa dipelajari, cari referensi ya, cari di YouTube bara. Oke, oh ternyata saya berdiri kaki saya di tengah, saya butuh otot bokong misalnya, otot quadricep, otot ini. Bagaimana? Oh, otot quadricepnya harus memanjang, oh quadricepnya harus ditarik, oh bokongnya harus kontraksi dan lain-lain. Nah, referensi-referensi seperti inilah yang dibutuhkan oleh Pak Yosef. So, menurut Bara, perbaiki dulu kemampuan berdirinya saat berjalan, pastinya 65% berjalannya Pak Yosef sudah hampir terlihat bagus gitu. Jadi kalau kita udah memperbaiki pola berjalannya, pola berdirinya saat berjalan, kita sudah memperbaiki 65% cara kita berjalan. Oke? Demikian Pak Yosef. Semoga video ini bermanfaat untuk Pak Yosef. Nanti kita lanjutkan ya Pak Yosef ya, latihan-latihannya seperti apa gitu ya, jaraknya, kemudian lebarnya, kemudian pola-pola jalannya. Nanti Pak Yosef bisa lihat saja di channel Bara, itu latihan-latihan fase per fase dalam berdiri, kemudian fase-fase dalam swinging gitu. Nanti biar nanti Pak Yosef bisa memperbaiki satu persatu gitu ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk memperbaiki pola berjalannya dan juga membantu pola-pola latihan di rumahnya ya, untuk menambah referensi latihan di rumahnya juga. Jika ada pertanyaan langsung saja di
write di komen, ataupun ada yang merasakan bahwa memang jalan saya masih bermasalah jaraknya, lebarnya, ataupun polanya, langsung saja di write di komen ya. Bara coba untuk menjawab komen-komennya nantinya. Langsung. Oke, sampai ketemu di video Bara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.